Akibat tidak terkendalinya nafsu naflah, ia menjadi lalai dalam kewajibannya dan tanggung jawabnya. Islam telah mengajarkan kepada kita sifat kebersajan atau ifah. Setiap muslim sangat dilarang untuk mengikuti ajakan nafsu. Nafsu harus bisa kita kendalikan, sederhanakan, dan juga kita tundukkan dengan akal sehat. Sebagian besar keburukan itu disebabkan oleh tidak mampunya seseorang dalam mengendalikan nafsu. Kita bisa melakukan sesuatu yang melampaui batas karena adanya nafsu. Orang yang memiliki sikap sederhana maka tidak akan melakukan sesuatu yang melebihi kewajaran, karena akan merendahkan diri sendiri baik di hadapan Allah maupun sesama manusia. Dalam kasus tadi, sebaiknya Nafla meminta tolong kepada temannya untuk selalu mengingatkan dan menasehatinya agar senantiasa istiqomah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Nafla juga harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian dan beribadah. Selain itu, untuk kedepannya, Nafla harus berusaha semaksimal mungkin dan bertekad untuk mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta untuk selalu diberikan perlindungan kepadanya. Insya Allah, Nafla akan menjadi pribadi yang lebih disiplin atas kewajiban dan tanggung jawabnya, serta ia akan lebih terjaga atas dirinya dengan nafsu yang lebih terkontrol olehnya. Astagfirullah, seharusnya kita tidak boleh ya bersikap seperti Nisa pada contoh di atas. Kita harus tetap ingat bahwa ilmu yang kita punya itu berasal dari Allah. Jadi, kalau Allah tidak menghendaki ilmu itu untuk masuk ke kita tidak akan paham tuh tentang materi itu. Dan ingat pula, sebagai sesama muslim, kita dilarang untuk bakhil atau kikir dalam hal kebaikan. Berbagi ilmu itu kan suatu kebaikan. Jadi, tidak boleh sedikit pun terlintas baik dalam pikiran maupun hati kita untuk tidak berbagi ilmu, dengan alasan takut akan ilmu yang kita miliki berkurang. Kalian tahu nggak sih? Justru ketika kita berbagi ilmu yang kita punya kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan lebih banyak ilmu loh. Jadi, ingat ya, apapun yang kita punya itu adalah milik Allah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Salah satu cara untuk mensyukurinya yaitu dengan tidak bakhil atau kikir kepada sesama. Intinya, dengan berbagi kita nggak akan kekurangan. Justru dengan berbagi kita akan diberi kelebihan.
Dalam kasus ini, sebaiknya Amanda membuat prioritas dalam mengeluarkan hartanya. Selain itu, seharusnya Amanda juga membeli barang sesuai kebutuhan dan manfaatnya, bukan hanya mengikuti hawa nafsu. Dan jika Amanda memiliki sedikit kelebihan, ada baiknya disedekahkan karena itu lebih baik daripada harus mengikuti hawa nafsu.